Renungan Harian Katolik, Senin, 23 September 2024. Menjadi terang bagi sesama. Tidak ada yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Lukas bab 8 ayat 16. Saudara-saudara, pada zaman dahulu, pelita memiliki fungsi yang sangat penting seperti lampu listrik pada zaman sekarang. Pelita memungkinkan orang untuk melihat dan bekerja pada saat gelap dan menghindarkan dari bahaya tersandung. Orang-orang Yahudi juga memahami terang sebagai ekspresi dari keindahan batin, kebenaran, dan kebaikan Allah. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih karunia Allah tidak hanya menerangi kegelapan dalam hidup kita, tetapi juga memenuhi kita dengan terang rohani, sukacita, dan damai sejahtera. Injil hari ini melanjutkan perumpamaan tentang benih yang baik. Yesus kembali menegaskan tema kerajaan Allah. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki, supaya semua yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Yesus menggunakan gambaran pelita untuk menjelaskan bagaimana para murid-Nya harus hidup dalam terang kebenaran dan kasih-Nya. Sama seperti cahaya alami yang menerangi kegelapan dan memampukan seseorang untuk melihat dengan mata. Demikian pula tentang terang Kristus bersinar di dalam hati orang-orang percaya dan memampukan kita-kita untuk melihat realitas surgawi kerajaan Allah. Sesungguhnya, misi kita adalah menjadi pembawa terang Kristus sehingga orang lain dapat melihat kebenaran Injil dan dibebaskan dari dosa. Cahaya kiranya merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja, bila malam hari tidak ada cahaya, kegelapan akan menyelimuti kita. Cahaya menjadi sumber sekaligus penuntun hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan pada malam hari, hampir seluruhnya memerlukan terang dan seberkas cahaya, entah itu lampu senter dan sebagainya. Hidup kita tak pernah lepas dari cahaya kebangkitannya. Oleh sebab itu, menjadi terang bagi sesama merupakan tugas yang terpenting dalam iman kita akan Kristus. Perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain bukan saja sebagai balasan bagi orang yang telah melakukan kebaikan pada kita, melainkan lebih sebagai semangat hidup kita yang senantiasa mempromosikan kebaikan lewat tingkah laku kita sehari-hari. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakan. Kita dapat menyembunyikan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak dapat sembunyikannya dari diri kita sendiri dan dari Tuhan. Kita mudah tergoda untuk menutup mata dari konsekuensi cara hidup kita yang penuh dosa dan kebiasaan buruk, bahkan ketika kita tahu apa saja konsekuensinya. Namun, bagaimanapun juga, segala sesuatu akan diketahui oleh Allah yang melihat semuanya. Ada kebebasan dan sukacita yang besar bagi mereka yang hidup dalam terang Tuhan dan yang mencari kebenaran ini.
Mereka yang mendengarkan Allah dan mengindahkan suaranya akan menerima lebih banyak lagi darinya. Terang dan cahaya itu bersumber pada hati kita yang kemudian terpancar luas lewat perbuatan dan perkataan kita pada sesama setiap hari. Seperti Kristus yang bangkit membawa kedamaian, kita pun diajak mewujudkannya dalam sikap dan perkataan kita. Tuhan, jadikanlah kami terang yang bersinar di hadapan banyak orang dan kehadiran kami menerangi mereka yang masih berada di dalam kegelapan dosa dan maut. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.